ثلاثة. اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama masalul ladzi yatasaddaqu bi sadaqatin summa ya'udu fi sadaqatihi kama salil kalbi yaki summa ya'kulu qai'ahu. Rawahu Muslim. Pelan-pelan ya, pelan-pelan bacanya nak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli. sadaqatul sirri tudfi'u ghadabar rabbi wasilatur rahimi tazidu fil umri wa fi'lul ma'rufi yaki masara as-su'. Rawahul Baihaqi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, imamu adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa wa rajulun da'athum ra'atun zatat mansibin wa jamalin illa nafsiha faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Muttafaq alaih ay rawahul Bukhari wal Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babu rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyiduna Al-Walid Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid dan segenap orang tua kita yang sempat hadir, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur orang tua kita semua insyaallah. Dan juga kepada yang terhormat para habaib Habib Hasan bin Syahab bin Ahmad ya, bin Ahmad bin Syahab, dan juga Al-Habib Muhammad Nizar As-Safi, dan Sayyid Ahmad bin Ammi Rais bin Muhammad bin Abu Bakar bin Muhsin Al-Hamid, dan juga segenap para habaib yang mungkin saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat para asatid yang sempat hadir, dan hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, ini masuk bulan Dzulqa'dah, saya tidak perlu membahas kurban
karena sudah sering kita bahas dari tahun ke tahun. Namun jika nanti di akhir acara ada yang mau bertanya, tidak dibatasi walaupun tidak sesuai dengan hadis yang saya bacakan. Kita masuk hadis berikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masalul ladzi yatasaddaqu bi sadaqatin thumma ya'udu fi sadaqatih kamathalil kalab yaki'u thumma ya'kulu kai'ahu. Na'udzubillahi min dzalik ya, rawahul Muslim. Dijelaskan dalam hadis ini, innama hanya saja masalul ladzi, permisalan orang yang yatasaddaqu, dia bersedekah, bisadaqatin, dengan sebuah sedekah, thumma ya'udu fi sadaqatih, kemudian ini orang minta kembali sedekahnya. Kalau bahasa luar angkasanya puru-puru singkulu ya, sudah mimas sedekah minta kembali ya. Tapi jangan toset tawana, karena itu puru-puru singkulu kan ciptaan Allah ini. Jangan sampai ada orang puru-puru singkul, oh ini suka nambah sedekahnya kembali. Jangan kifitnah, itu istilah gitu nah, istilah gitu. Jadi kita kembali, hanya saja permisalan orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah kemudian dia minta kembali sedekahnya adalah permisalan seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan muntahnya kembali. Ini yang misalkan bukan saya. Siapa? Ini rawahul Muslim, ini riwayat Wow, kita ini maaf loh ya, Nabi orangnya rahmatan lil alamin apa enggak? Ahlak apa enggak? Kenapa Nabi memisalkan seperti anjing? Itu berarti keterlaluan udah. Kalau orang yang super ahlak, yang super rahmatan lil alamin kepada seluruh manusia, yang mulutnya terjaga dari perkataan yang tidak sopan, mulutnya terjaga dari perkataan yang tidak benar, kalaupun harus keluar itu berarti keterlaluan. Artinya bukan Nabi yang keterlaluan, masalahnya sangat serius. Paham ya? Nabi misalkan dia seperti anjing. Allah Karim. Kalau ada misalnya orang, misalnya ada teman saya bilang, itu Habib seperti anjing, enggak apa-apa, saya enggak marah, enggak. Kenapa? Siapa dia? Ngapain saya mau panik dengan omongan dia? Ngapain saya mau panik dengan pendapat dia? Karena dia bukan siapa-siapa, saya tidak pantas marah untuk dia. Tapi kalau Nabi yang bilang, jangan Nabi terlalu tinggi. Seandainya misalnya ada ulama besar, tidak usah sebut nama, ulama besar yang soleh, istiqomah, ikhlas, lalu bilang Husain Al-Hamid seperti anjing, tidak bisa ketidur mungkin, kepikiran. Paham maksudnya? Ya apa kira-kira itu? Kalau ada ulama yang bilang seperti anjing, nah ini bukan ulama, pemimpin para ulama, pemimpin orang-orang soleh, pemimpin para nabi dan para rasul, yaitu Muhammad Rasulullah. Nah bilangi orang yang bersedekah lalu ambil kembali sedekahnya, itu permisalan seperti anjing. Kenapa tidak kucing mudi? Kan kucing muntah tonji. Begitu hinanya ini orang, seperti anjing yang memuntahkan satu muntah lalu dia kemudian memakan muntahnya kembali. Na'udzubillahi min. Ya Rabb, hati-hati jangan lalu terjadi sama diri kita. Kalau sudah dikasih orang, selesai jangan lagi. Ya, jangan lagi. Kadang-kadang ada tose orang tidak minta kembali sedekah tapi sebu-sebuki. Padahal Allah nyatakan dalam Al-Quran apa? La tubtilu sadaqatikum
bil manni wal adha. Jangan kalian rusak sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang. Dengan menyebut, apalagi menyakiti. Kawi itu jatong gayano. Nah itu baju nu saya dikasih kok. Wih, hah? Kawi itu tidak ada apa-apa kalau bukan saya. Astagfirullah. Hah? Hati-hati loh ya. Tidak boleh menyebut kalau sudah memberi, tidak boleh menyebut lagi. Kecuali maaf ya, likulli syai'in mustasnayat. Segala sesuatu ada pengecualian. Saya ulang, orang kalau sudah berbuat baik tidak boleh menyebut-nyebut kecuali dua. Ingat ini perhatikan. Jadi kalau orang sudah berbuat baik, jangan disebut-sebut kebaikannya kecuali dua. Siapa? Orang tua kepada anaknya. Tidak apa-apa. Misalnya ada anak durhaka, oh banyak gaya kau nak, kau tidak ingat nak, kau tidak bisa apa-apa. Jangankan kau berdiri tegak, makanan di mangkok tidak bisa kau kasih masuk di mulutmu. Siapa yang sendokkan kau? Bertingkah kau itu. Kau itu sok-sok berilmu. Siapa yang bayarkan pondokmu selama kau mondok? Siapa yang bayarkan makanmu dari kecil? Nasebuk buang melahirkanmu. Belum lagi periksa mamaknu waktu nu hamil. Mondar mandir ke rumah sakit, ongkos melahirkanmu. Ku sampaikan ku operasi ku agak mahal ki. Belum ada BPJS. Nasebut semua. Popoknu 14 kali ku kencing tiap hari. Misalnya nasebuki semua. Wan susunu balala ko waktu nu kecil. Baju nu ko belikan ko baru 6 bulan sekek mo ko sedek ko belikan ko lagi 6 bulan ko belikan ko lagi terus sampai nu besar. Saya kasih ko semua itu baru begitu gaya nu. Apakah hilang pahalana? Tidak. Orang tua? Enggak. Tapi jangan mikir amalkan. Jangan berarti bisa dipalik. Tidak semua ilmu harus diamalkan. Sekedar informasi. Begitu pentingnya menjaga perasaan orang tua, gitu loh. Masya Allah. Yang kedua, yaitu guru kepada muridnya. Boleh, guru kepada muridnya. Sombong sekali kau itu dengan ilmu. Kau lupa dulu kau itu beleng-beleng juga. Siapa yang ngajar kau mulai pagi sampai sore? Siapa yang bina kau sampai kau tahu ini tahu itu? Kalau bukan karena gurumu, sadar kau? Apakah hilang pahalanya gurunya? Enggak. Karena guru itu kepada murid sama kedudukannya orang tua kepada anak. Masya Allah. Selebihnya itu enggak boleh. Seperti misalnya suami nasebuki kebaikannya sama istri, enggak bisa. Ada kadang-kadang itu bilang, berlagak kau nak, saya jangan cari uang, kau itu di rumah aja kok. Apa nak jawabkan ke istri? Oh iya, memang saya di rumah. Sekedar informasi Pak, saya pernah dengar ceramah dari Habib. Itu istri tidak wajib masakkan suaminya, tidak wajib cuci piring. Itu istri berhak minta uang susu sama suaminya. Kalau anaknya menyusui, bayar ku susu anakmu. Nah tete sama saya. 28 kali satu hari. Paham tak ente? Bayar kok satu kali 15.000. Bisa itu. Loh, cuci piring 3 kali. Saya masakkan kok, enggak wajib. Kewajiban istri kepada suami itu cuma 1 di atas ranjang. Selebihnya kebaikan. Beda loh ya antara kewajiban sama kebaikan. Ayo carikan dalil bahwa istri wajib masakkan suaminya. Carikan nggak? Kalau ada, insya Allah diet kak. Apa ya? Nggak ada dalilnya. Makanya saya nggak mau diet. Kayak mana ada dalilnya? Nggak ada. Ayo ada nggak? Ayo. Apa itu hukukul? Apa itu? Yang kitab masalah suami istri itu apa? Hukukul zaujain. Cari itu di kitab itu. Nggak ada kewajiban istri. Kebaikan antara kewajiban sama kebaikan beda. Kalau mungkin total istri tak bangkrut ki, jangan ki berlagak. Paham maksudnya? Kan banyak suami kadang-kadang itu, kau itu tidak ada jualan saya ini yang cari uang. Nah kalau mau dihitung minus kok.
Paham ya? Nah, subhanallah. Tapi itu misalnya ku lakukan sama istriku, suka kata lupa. Nah, dengar kini ceramaku. Nah, anu cari muka sedikit. Hati-hati ya. Coba bayangkan seperti anjing yang muntah lalu namakan muntahnya kembali. Allah karim. Menjijikan ya. Berarti kalau ada orang melakukan seperti itu adalah perkara yang sangat hina. Ya, naudzubillah min dzalik. Taqaddam Said Muhammad, taqaddam. Fil qaddam. Bib depan bib. Ya, lihat sini. Ya, cocok. Naudzubillah min dzalik. Lalu pertanyaan ini. Pertanyaan, apakah kita kalau dikasih sesuatu lalu si pemilik itu minta kembali, apakah kita wajib mengembalikan? Jawabannya tidak wajib. Hukum Islam tidak wajib. Tidak wajib. Misal saya kasih Ustadz Salim, misal ini surban, berkelahi ke sama Ustadz Salim, kembali ke surbanku, dan tidak mau Kak Bib, nah sudah mak dikasih, tidak wajib. Tidak wajib. Cuman istilahnya sama-sama sakit hati pasti nak kembali itu ambil mi, tidak mau mak rantas ya kan sakit hati juga biasanya. Tapi ya kalau saya sih, kalau dia minta kasih aja dah. Allah Maha Kaya. Ya Allah Maha Kaya. Kalau Anda tidak mampu, ya bilang mikir saja. Iya nanti ada uangku kembalikan kok. Tapi sebenarnya hukum Islam tidak wajib. Karena kenapa? Kalau sudah memberi, hak kepemilikan itu sudah berpindah ke tangan orang yang diberi. Sudah berpindah. Dan memang maaf ya, alamatul mukmin, ciri-ciri orang mukmin, yansa an a'malih wa yatadakkar an dzunubih. Ciri-ciri orang mukmin suka lupa dari amal solehnya dan dia ingat dosa-dosanya. Wa kadzalika didduh, begitu juga sebaliknya. Alamatul munafik, ciri-ciri orang munafik, aifas dan juga orang fasik, yansah an dzunubih wa yatadakkar an a'malih. Dia cenderung lupa sama dosanya, nah ingat amal-amalnya. Nah ingat. Untuk masjid itu, kenapa? 14 tahun yang lalu pernah Kak sumban semen 2 sak, merek tonasa 40 kilo. Dia nah hafal semua. Ya, nah ingat ki. Kadang-kadang bukan dia beramal, dia ingat ki. Itu benaran mesti kah? Kenapa? Bapakku bangun itu 40 tahun yang lalu. Nah ingat ki, baru bukan dia menyumbang, bapaknu. Ada apa sih disebut-sebut itu? Jangan disebut-sebut. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangkik rusak sedekatan dengan menyebut. Ada satu riwayat, seorang ulama pernah jalan ya. Tiba-tiba ada pengemis minta, kasih ke kodong wanta lapar Kak. Ini pengemis dalam tanda kutip orang tua yang tidak mampu bekerja. Tolong kasih kawan tak. Nah kasih. Masya Allah. Tabik di. Nah kasih. Ini orang kan dikasih. Apa nak bilang? Terima kasih banyak nak, jazakumullah ahsanal jaza. Kembali ki, nak kasih ki lagi. Tapi perhatikan. Terima kasih banyak nak, jazakumullah. Kembali nak kasih. Nak, terima kasih lagi nak, jazakumullah. Nak kasih ki lagi. Hei nak, tunggu dulu nak. Kenapa nak kasih terus Kak? Sudah mau nak. Kalau kita kan tambaran nu ki. Kenapa nak diulang-ulangi? Nah bilang Bu, gara-gara kita doakan ada kurasa rasa bangga. Artinya jangan mikir doakan karena ikhlas Kak kasih bukan untuk didoakan. Sudah ambil mikir saja. Kalau didoakan aku kasih lagi tuh. Karena ku anggap tadi pemberianku pertama tidak setimpal dengan doa, tak ku kasih lagi, ku doakan lagi, ku kasih lagi. Saya kasih bukan untuk didoakan, ku kasih saja.
Begitu kita doakan, aku kasih terus gitu sampai habis hartaku. Lihat orang dulu itu, ya. Kalau orang sekarang kan tidak. Kadang-kadang napertekaski. Tabi di ini nah, ini anu Ustaz, ini nenekku, ini nah Ustaz nah. Jangan lalu lupa Ustaz nah, nenekku. Nama nah Ustaz kayak gini. Ini huruf nah perhatikan kini ada hana ini. Ada apa? Yang butuh niat itu bukan yang menerima. Yang butuh niat yang memberi. Saya tahu tidak tahu enggak masalah. Misal ini, anggaplah ini uang. Jangan percaya, anggap saja. Nah kasih Kak Habib ini uang. Tapi ini untuk pesantren tak? Oh iya, terima kasih. Enggak usah saya tahu dia niatkan mamanya, bapaknya, enggak usah. Enggak usah saya tahu. Yang butuh menyampaikan pahala itu niatnya yang memberi. Innamal a'malu, selesai. Enggak usah. Ya. Nah itulah yang menyampaikan pahala niat. Enggak usah jauh-jauh. Contoh begini. Saya titip uang 10 juta sama Ustadz Salim. Ustadz, ini 10 juta, tolong taruh di Masjid Babus Salam. Kuniatkan untuk orang tuaku, mertuaku, kakekku sama nenekku. Nah, Ustadz ini nama-namanya. Nambik Ustadz 10 juta. Ini Ustadz Salim, nasturki di masjid. Tapi bukan atas namaku, bukan nama orang tuaku, bukan mertuaku, nama orang tuana. Bapak, mama, mertuana. Jami mertuana belum menikah. Kakek, nenek, semua, tulis. Kira-kira pahala ini untuk mertuanya Ustadz Salim, orang tuanya Ustadz Salim atau orang tua saya? Otomatis saya, ndak usah dah. Jangan panik. Ini Anda bukan mau titip barang sama JNE atau JNT harus alamatnya persis, bukan. Yang kasih sampai alamat adalah niat. Subhanallah. Bagaimana orang-orang dulu ya, ndak mau disebut. Ya ndak mau disebut anunya, amalnya. Kalau sekarang tuh kadang-kadang itu maaf ya, bikin sesuatu amal nama yang nabi bikin itu harus nama mau bangunkan ko tapi nama aku tulis ya kan sekarang begitu ya. Habib sengaja Kak tulis namaku supaya didoakan nggak? Emangnya Anda didoakan dengan tulis nama begitu? Anda tulis tidak tulis, kalau amal jariah Anda pasti nggak usah pakai nulis gitu loh. Takutnya Anda baca, Anda bangga gitu loh. Misal pondok, namaku pondok pesantren Husain Al-Hamid, kepala ini itu hati-hati, habis pahalanya. Paham enggak? Jangan usahakan, jangan, supaya berkah ya, supaya berkah. Kadang-kadang ya Ustaz Taufik bikin masjid namanya bukan Taufik, siapa? Masjid Toha. Kenapa Toha? Namanya Nabi Muhammad kan salah satunya adalah Toha. Tidak ada satupun masjidnya Ustadz namanya masjid Masjid Ustadz Taufik, tidak ada. Lah kalau anaknya yang bikin tidak masalah. Misal saya bikin yayasan Ahmad Muhammad, tidak masalah. Nama bapak Ahmad, Muhammad nama mertua, dua-dua dapat, tidak ada masalah. Kan bukan saya, gitu loh, paham ya? Usahakan setiap amal Anda jangan sampai rusak gara-gara kebanggaan sekilas, apalagi meminta kembali. Naudzubillahi min dzalik. Tidak wajib mengembalikan ya, ingat boleh dilawan. Saya tidak mau kembalikan. Kenapa? Di hari kiamat pinu gapai. Iyo kutunggui. Jawab ki. Tidak boleh. Dia yang salah. Ya, dia yang salah. Tidak usah minta. Ya. Begitu juga kita lanjutkan hadis berikut. Jadi kalau sudah memberi jangan diminta, jangan disebut, jangan disakiti hati orang ya. Berikan, usahakan lupa udah ya. Paling enak itu ciri-ciri orang ikhlas ada sama orang buang air besar.
Orang ikhlas itu ada sama orang buang air besar. Mana? Pertama, orang buang air besar mau ndak kelihatan? Anda mau ndak buang air besar kelihatan orang? Saya pernah Brebes. Ada di Brebes itu waktu saya ke tempatnya Habib Ali Alatos di Tegal, lanjut ke Brebes. Ada tempatnya Ustadz Nasir situ. Itu Brebes itu perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat ya kalau tidak salah ya. Nah itu habis kak makan bebek pedas kayak mirip paleko. Sudah makan mules. Pinjam dulu kamar mandi sebelum berangkat mobil kah? Oh iya masuk nih Bib. Jadi kamar mandinya itu tembok, semua tembok. Begitu masuk di belakangnya sawah, tidak kelihatan ujungnya. Paham enggak? Kubuka lagi. Deh. Wallpaper atau aslin? Kukira wallpaper, kutika lagi enggak ada. Di asli. Boleh canggih nak kamar mandi Enggak apa-apa Bib, enggak ada orang. Wallahi, hatta bebek duduk di situ enggak bisa tong keluar. Kita itu kan kalau enggak biasa Ki. Seandainya lewat ki ular, ada Habib, ndak bisa keluar, wallahi langsung bilang ndak bisa kak, Bib, ndak apa-apa di kamar mandiku tiap hari kak di situ. Lah kau mau, saya ndak mau cari yang lain. Wih, ndak bisa gitu. Orang buang air besar ndak mau kelihatan apa ndak? Nah itu yang pertama. Begitulah orang yang bersedekah, ndak mau kelihatan orang. Yang pertama, ndak mau kelihatan kalau perlu nak titip sama orang, tolong kasihkan itu, jangan ku bilang saya itu. Jangan ku bilang saya. Kemarin ini ada orang titip semen 200. Dari mana? Hai Habib, enggak mau disebut namanya. Hai enggak, kira kalau kau sebut namanya apa nak bilang kah? Nak bilang jangan lalu sebut namaku. Oh sudah kalau amanah begitu. Lihat itu. Ya, coba lihat. Enggak mau disebut namanya. Begitulah orang yang sedekat, tidak mau dilihat, tidak mau ditahu. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang buang air besar, yang gambaran orang ikhlas. Yang kedua, selesai, bahkan kadang-kadang dia tidak mau lihat kotorannya, sudah buang air besar kan nasiram Ki. Ya, nasiram. Ya, tidak mau lihat, tidak ada itu orang sudah buang air besar lihat. Unik juga di. Tidak ada. Langsung nasiram. Tidak mau. Apa di? Jijik. Nggak mau lihat sedekah apa jijik jangan ku bilang saya ambil jangan ku bilang saya cepat gitu jangan ku taruh di situ cepat ku bawa malu-malu kak gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ciri-ciri orang ikhlas yang kedua, sudah buang air besar tidak ada itu orang cerita kotorannya. Ada orang pernah cerita kotorannya? Baik Ustaz Salim untuk tadi Ustaz, sejarah dalam hidupku tidak pernah putus hampir setengah meter. Misalnya ndak malu. Begitulah orang ikhlas, ketika selesai sedekah ndak mau ndak mau nak cerita, saya tadi sumbang masjid, saya tadi sumbang ini, ndak mau, malu nak cerita, malu nak cerita. Pernah saya ketemu satu orang ya yang menyumbang cor plat di depan pesantren ini kan. Setiap saya datang ke mobil cor plat itu ndak bayar. Apa beliau bilang, sekalipun seandainya Bib tiap hari ki macor, tiap hari ki kulayani gratis, tidak bayar. Nah, akhirnya apa, saya ketemu ini saudaraku ini yang kebaikannya Masya Allah luar biasa. Saya bilang jazakumullah. Apa nak bilang Bib, minta tolong Bib, kalau disayang nggak jangki sebegitu-begitu, jangki sebuki lagi kebaikanku tidak kusuka ki. Ini orang ikhlas ini nggak senang. Orang ikhlas itu nggak senang. Kenapa? Takut puji ale. Saya jujur hilaf. Kenapa sih saya sebut-sebut salah tingkah Kak? Karena terlalu baik sama saya gitu loh. Ya wajar kan kalau kita ini kadang-kadang merasa berat itu. Ya itu. Nah kemarin itu di waktu tempat pangkalan gasnya, dia punya pangkalan gas ada 8 itu pengisian gas. Haji Masya Allah kita ini lancangki Bib. Di mobil, waktu di atas mobil BMW-nya saya cerita, Haji dato apa mau aku bilang, jangki begitu marah. Gitu orang ikhlas, tidak pernah cerita kebaikannya. Jelas ya. Yang ketiga, ciri orang ikhlas
itu tidak mengingat kebaikannya. Jangankan menyebut, mengingat tidak. Orang buang air besar, tidak jarang sudah buang air besar langsung makan. Benar apa enggak? Enggak jarang itu. Sudah buang air besar langsung. Kenapa enggak jijik? Karena enggak diingat. Enggak ada orang pak sudah buang air besar duduk kena renungi. Subhanallah. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Jadi karena ikhlas betul. Pertama tidak mau dilihat, bahkan tidak mau melihat. Yang kedua tidak mau menyebut dan tidak mengingat kebaikannya. Itulah ciri-ciri orang ikhlas. Hadis berikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang sifatnya rahasia, sir itu rahasia, ya, itu mampu niscaya akan meredah murkanya Allah. Meredah murkanya Allah kepada siapa? Kepada yang bersedekah. Jadi mungkin dia bermaksiat, memancing murkanya Allah, gara-gara dia hobi sedekah sembunyi, Allah menahan murkanya, bahkan diberi hidayah sehingga dia bertobat. Sedekah rahasia, ya. Bahkan dikatakan wasilaturrahim tazidu fil umur. Silaturahim itu memanjangkan umur. Wa fi'lul ma'ruf, perbuatan baik apapun itu, baca Quran, sholat 5 waktu berjamaah di masjid misalnya, haji umroh, kurban, sedekah, dan puasa sunnah dan lain sebagainya. Apa? Yaki masari'as su'i, akan menjaga kita menuju ke hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama ada 3 di sini. Satu hadis ada 3 pemahaman kita, pelajaran kita. Yang pertama, sedekah sir mampu meredah murkanya Allah. Perhatikan, mana lebih besar, murkanya Allah atau api neraka? Murkanya Allah. Api neraka itu tidak ada apa-apanya. Api neraka itu tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak murka. Siapa yang bilang api neraka itu membakar? Oh enggak. Yang menyebabkan dia membakar karena Allah murka. Kenapa? Buktinya Nabi Muhammad masuk neraka dalam peristiwa Mi'raj, Nabi tidak terbakar. Jangankan terbakar, tergores biar sedikit tidak ada. Enggak pernah. Nabi tidak terbakar, tidak tergores sama sekali. Kenapa? Karena yang membakar atau melukai bukan api, tapi murkanya Allah Subhanahu. Masya Allah. Ya, ini. Jadi kalau seandainya ada orang bilang sedekatus sir tudfi'un nar, sedekah sir mampu memadamkan neraka. Oh, saya bilang enggak. Enggak ada apa-apanya itu. Lebih hebat lagi, sedekatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sembunyi bisa meredah murkahnya Allah Subhanahu. Oh, di atasnya api neraka itu. Ini mungkin anak, misal kadang-kadang itu ada anak mungkin nakal, ada mungkin anak lepas kendali, kasihan bermaksiat, tapi hobinya sedekah sembunyi-sembunyi. Insya Allah dia husnul khotimah, dapat hidayah, tobat dan husnul khotimah. Kenapa? Tidak mungkin su'ul khotimah. Mana mungkin su'ul khotimah orang yang diridhoi oleh Allah? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Orang su'ul khotimah yang diridhoi sama Allah, enggak bisa, enggak bisa. Kalau sudah diridhoi sama Allah pasti husnul khotimah, pasti. Makanya perbuatan yang sedekah sembunyi-sembunyi itu insya Allah membawa keberkahan. Jangan sampai ketahuan, ya. Bagaimana Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim Sahibul Inat setiap malam mengisi tempat air wudhu masjid 200 masjid. Setiap sudah naisi sholat sunnah, sudah naisi sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tiap malam. Ada hewan peliharaan yang tidak ada makanannya, nak kasih setiap hari itu, ya. Bagaimana Abu Yasy Al-Maliki, Anda tahu Abu Yasy Al-Maliki?
Setiap hari muridnya suruh bikin 100 amplop. Setiap hari. Semua orang yang datang di rumahnya kasih uang. Baru suka kasih hadiah, tidak bilang-bilang dah. Itu muridnya apa dia bilang? Tidak ada amplop yang kami bikin kecuali besok pasti habis. Apakah miskin Abu Yahya Al-Maliki? Anaknya lebih kaya dari bapaknya. Kan itu tadi, wallahi ma naqasa malun min sedekah. Demi Allah tidak ada harta yang kurang gara-gara nggak ada. Belum pernah Pak lihat sedekah harta kurang gara-gara sedekah. Jadi ayo sedekah, dan jangan harus nata orang. Jangan harus nata orang. Ada orang biasa bilang gini, hei kasih tahu ki supaya nakira ki ndak nakira ki seke. Jangan, biar mi orang bilangnya ki seke, yang penting Allah ndak bilang ki seke. Ya, orang yang cenderung sedekah sembunyi-sembunyi mungkin banyak yang ceritai seke mantung itu. Makanya kapan-kapan lihat ki orang yang kaya tapi tidak dermawan, kalau saya punya usul jam mikir calai, ada dua penyebabnya. Pertama, kita tidak tahu, mungkin dia sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga mendapatkan keberkahan rezeki. Yang kedua, maaf, kita kalau kaya belum tentu dermawan. Kenapa? Miskin tak lagi naseke, apalagi kaya tak. Nah capak ini dimakulih. Uang ini tambah banyak di tangan, tambah susah keluar. Uang tambah banyak di tangan, tambah susah keluar. Wallahi, saya bersumpah ya, wallahi. Ayo sekarang begini, uang di kantong tak 20.000, ku minta setengah, dikasih ya, alhamdulillah. Tapi coba bedanya dilipat gandakan, uang di kantong tak 20 juta, ku minta setengah, dikasih kak, jangkit tambah dosa tak, balik-balik gitu. Tambah banyak uang, tambah susah keluar. Makanya jangkit cale orang kaya seke, orang kaya yang tidak kelihatan dermawan, karena tidak mungkin Allah tambah rezekinya kalau kita tidak tahu dia ada sedekah sembunyi-sembunyi. Kalaupun misalnya itu rezekinya menjadi azab, urusan dia sama Allah. Ya, itu. Banyak-banyak itu biasanya orang sedekah sembunyi-sembunyi. Ustaz saya dilarang ya menyebut Ustaz Taufik itu. Ustaz Taufik mengamanahkan jangan disebut ketika kebaikannya. Namun ada satu hamba Allah itu sampai sekarang sangat memerhatikan kalau ada orang-orang susah dia bawakan setiap saat beras ataupun apa. Sampai sekarang itu. Ya. Saya sendiri saksi karena saya mengelola pernah koperasi, selalu datang sama saya minta, Sen, ada uang di situ 5 juta dulu. Ada Ustaz. Sudah. Saya tanya supir, Sen, kau tahu enggak 5 juta itu? Kenapa? Ada tadi datang orang anaknya mau sekolah, kurang iwanna, mau nak kasihkan. Pinjam. Gitu. Enggak ada orang jadi wali kalau seke, enggak ada. Enggak bisa. Aktsar min auliyaillah yarfa'ud darajatah bisababis sakha laisa min kasratil ibadah, bukan karena banyaknya ibadah tapi karena dermawan. Insyaallah. Berikutnya, wasilatur rahim, menyambung silaturahmi, tazidu fil umur, memanjangkan umur. Ayo yang punya bombe, mari kita berdamai. Ya, karena biar menyanyi ki 4 jam panjang umurnya. Napat tolo-tolo gitu. Tidak ada orang menyanyi tambah panjang umur tambah pendek. Nah, tapi kalau kita menyambung silaturahim, sering ki bersilaturahmi, sering ki masyarah, sering ki komunikasi, datangi orang, datangi ini, ya. Ada misalnya temannya bapak tak kita datangi bawakan makanan, temannya mama tak kita datangi, kita telepon gimana kabarnya, bagaimana kabar tak, ini baik sebagainya. Wallahi memanjangkan umur. Ada hadis itu. Gini kalau Nabi SAW riwayat Muslim ini. Man sarrahu, dengar gini. Man sarrahu, barang siapa yang menginginkan ayyumaddalahu fil umri, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Wa yuzadalahu fir rizki, diperluas rezekinya oleh Allah, maka lakukan dua mau saja. Apa itu?
Falyatasir rahimahu, sambunglah sila. Yang kedua, wal yabir walidayhi, dan berbaktilah kepada orang tua. Dua mau ini. Ini yang kepengen panjang umur, sehat walafiat, yang kepengen rezekinya diberkahi oleh Allah, dua mau amalkan, jangan mikir tiga. Dua mau. Satu, sambung silaturahmi. Kedua, berbakti sama orang tua. Wallahi, saya bersumpah wallahi, semua orang yang menelpon ataupun datang ke rumah saya minta solusi supaya dilancarkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, pasti pertanyaan kedua, satu, ada bom bet tak? Pernah ada itu datang di sini, bilang ndak ada bib, ndak ada bom betku sama sekali. Yakin? Iya. Cuma mamaku jibib 8 bulan mak tidak bicara. Di atas na bombe injo. Lebih baik 1000 bombe nu tapi mama nu tidak nu bombe daripada tidak ada bombe nu tapi mama nu bombe. Lebih parah. Di mana tinggal mamamu? Dia di sana. Pergi dulu minta maaf. Setelah minta maaf, demi Allah lancar rezekinya. Atau kadang-kadang kita tanya, bagaimana hubungan tak sama orang tua tak? Ya. Kadang nanya itu, Bib, agak curiga Kak, ini kapan diguna-gunai Kak? Karena semenjak ini pembeliku sepi. Saya bilang, Kak, ini sedikit-sedikit guna-guna. Memang ada guna-guna, tapi lebih baik kita prasangka baik sama Allah. Kalaupun itu guna-guna, kalau kita prasangka baik, insya Allah jadinya baik gitu loh. Ya, jadinya baik. Ya, jadi coba koreksi diri tak. Mungkin ada bombekku, ya, mungkin ada orang ku benci, mungkin hubunganku sama orang tua kurang bagus. Koreksi. Kalau mau kepengen baik, lebih baik koreksi diri sendiri daripada orang sekitar dituduh. Mungkin naguna-gunai kayak ini, mungkin naguna-gunai kayak itu. Habib, sama jualanku Bib, mungkin naguna-gunai Kak. Apa aku bilang? Lama minjem penjual pisang epe di pantai baku guna-gunai. Nah jejer ke ujung pisang epe ngasih injo. Apa ya? Mau aku baku tunjuk-tunjuk? Jangan, la ilaha illallah. Itu penjual lapang depannya kodam ndak mungkin misi baji ngasih injo. Berteman gitu. Penjual lampu di Gunung Merapi, tidak ada si baji. Penjual es putar di Gunung Bulu Saraung, 4 baku jejer, tidak ada itu baku guna-gunai. Sudahlah, akan lalu kau bilang. Koreksi dirimu. Lebih enak diri tak dikoreksi daripada orang lain itu. Contoh begini, Habib, kenapa ini jualanku kurang laris? Pertama koreksi diri tak, silaturahmi tak. Bagus, hubungan orang tua. Bagus, coba tungi rasana. Karena biar baji ki baca-bacaan pun aku dirasana ndak kembali ke orang. Ya kan? Coba kira sana. Karena kenapa sih? Man arada dunya fa alaihi bil, siapa yang mau dapat dunia wajib dituntut dengan ilmu. Ya, wajib dituntut dengan ilmu. Ya Allah, walad. Enggak boleh. Ya, Islam mengajarkan itu. Siapa yang mau dengan dunia wajib dituntut dengan Nggak bisa Pak. Anda selalu mengatakan apa hari di. Nah sudah mak, lakukan sholat duha, baca waqiah, silaturahmiku bagus, hubungan orang tuaku, tapi tidak belajar kok. Misalnya nih, jual ku bakso, coba kira rasa airna, coba kira rasa dagingna, coba kira rasa tahuna, kerupuk. Nah harus ki profesional. Nggak bisa Pak. Promosi terbaik itu kepuasan pelanggan. Nggak usah kasih masuk Instagram. Kalau enak rasanya nak cerita ke orang. Itu ada penjual sop ubi di Jalan Sungai Sadang 4. Ada antri lantai 2 lantai antri. Kalau datang ke situ antri pagi siang dan sampai malam biasa habis mie. Buka mie cabang sekarang. Kenapa? Rasanya tahu anak. Ya, rasanya harus adil juga, jangan cuman spiritual saja. Ya, paham ya? Itu harus koreksi.
Kira-kira apa ini? Nah, kalau sudah enak mi, bagus mi, apa kira-kira? Mungkin ininya dikoreksi gitu. Ya, dikoreksi. Ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Apa yang nimpa kepadamu satu bentuk kejelekan itu datang dari dirimu sendiri. Dalam hadis lain, fala talumanna illa nafsak. Jangan coba salahkan siapa-siapa kecuali koreksi diri masing. Yang terakhir, wa fi'lul ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan, yaki masari as-su, akan menjaga Anda ke jalan yang jelek. Orang yang selalu melakukan kebaikan insya Allah dijauhkan dari perkara yang jelek. Karena kenapa? Tidak akan pernah bersatu antara hak sama batil. Tidak mungkin. Orang yang melakukan hak insya Allah dijauhkan dari perbuatan batil. Otomatis. Tapi dengan syarat lillah. Karena Allah. Habib, ada temanku kodon rajin ibadah tapi maksiat tongi. Oh, belum pi ikhlas itu. Kalau ikhlas tidak bakalan. Kenapa? Hadis Nabi tidak mungkin salah. Kenapa saya mau lebih percaya dia daripada hadis? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bersabda karena hawa nafsunya, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ingat saja itu. Kalau ada orang bagus ibadahnya tapi masih bermaksiat, suruh perbaiki niatnya. Suruh perbaiki niatnya. Karena kalau dia sudah berbuat baik, insya Allah Allah jauhkan dari perbuatan maksiat. Kenapa? Ini loh, otomatis ini yaki ini waqau yaki wikoyatan, dijaga atau menjaga. Allah akan jaga dia dari perkara-perkara yang menuju kejelekan, masari as-su, perjalanan menuju ke jelek. Mau berbuat jelek tidak jadi, mau berbuat maksiat tidak jadi, mau berbuat ini tidak jadi. Kenapa? Ibadahnya istiqomah, sudah benar ibadahnya. Jadi jangan, ya, saya ulang, kalau ada orang istiqomah ibadahnya masih berbuat maksiat, suruh perbaiki niatnya. Niatnya karena apa? Melakukan kebaikan apakah karena terpaksa, karena sekedar takut neraka, atau karena sekedar apa? Niatnya harus karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Untuk salatku, ibadahku, matiku, hidupku untuk Allah. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Azizul pertama tadi, lalu kedua Januar, yang ketiga siapa? Azizul. Ya Allah, cepat, usahakan satu orang satu ya, supaya memberi kesempatan yang lain. Yang ketiga Pak Rizal, keempat Jusdi. Sama? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau di sekitaran kerabat kita mampu bersedekah tapi malas untuk bersedekah? Bagaimana cara memotivasinya untuk bersedekah? Sama ada juga biasa tipe-tipe orang bib kayak kalau dimintaki ndak mau kita kasih, tapi kalau ndak dimintaki mau kita kasih, kayak biasa bilang dia ndak mau kasih kok karena minta kok bilang. Gitu. Jadi ini jadinya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana memotivasi orang di sekitar kita yang mungkin kurang dermawan sehingga mereka bisa rajin dermawan? Jawabannya adalah afdhalud dakwah bil hal. Sebaik-baiknya dakwah dengan hal. Apa itu hal? Perbuatan kita sendiri. Biar dinasihati orang, dibacakan orang 10 ayat tentang keutamaan sedekah, 1000 hadis tentang keutamaan sedekah. Lah kalau dia tidak mengamalkan, apa nak bilang orang? Pala icarita. Makanya tidak ada dakwah yang lebih baik melebihi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu lebih banyak memberi contoh. Nabi itu suri toladan. Ya, Nabi itu suri toladan. Memberi contoh, bukan pintar jadi gini, maaf, bukan memberi contoh, menjadi contoh.
Karena umat akhir zaman sekarang ini banyak yang pintar memberi contoh tapi belum tentu bisa jadi contoh. Nah itu. Kalau amalan sedekah, semua orang bisa. Semua gampang sekali kalau ceramah sedekah. Gampang. Sedekah aku kepada Allah. Janganku gini-gini. Baru dia. Pilih-pilih acara. Dikasih amplop sedikit ngomel. Bagaimana mau bersedekah kalau begitu? Misalnya kan? Nah, jadilah suri toladan dulu sama orang lain. Kalau dia sudah dermawan, menampakkan diri bahwa dia dapat dunia bukan untuk pribadi tapi untuk akhirat, orang akan melihat sendiri. Orang akan melihat sendiri. Jelas ya? Kasih suri toladan. Dan kalaupun Anda mau nyampaikan secara dakwah, jangan bosan. Habib, 40 kali miku bilangi. Jangan 4.718 kali dibilangi, tetap sabar. Karena Al-Quran itu watawasau bil haq watawasau, harus sabar. Kadang-kadang ini kita yang menyampaikan kurang sabar dibandingkan orang yang disampaikan. Jangan Anda berambisi. Ustadz sudah miku bilangi tidak mau ikut. Nabi Nuh 900 tahun berdakwah, yang ikut cuma 13 orang. Siapa yang mau langsung nasihati orang langsung tobat? Tidak ada. Ini bukan Indosiar. Paham enggak? Ini kita ini harus sabar nyampaikan. Mungkin nasihat kita yang ke sekian kali baru dapat hidayah ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak mampu memberi hidayah orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah orang yang Dia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang lebih berhak dapat hidayah. Pertanyaan kedua tadi apa? Ada orang Ustadz kalau diminta tidak mau memberi, tapi kadang dia memberi kalau tidak diminta. Lah memang ajarannya begitu. Ajarannya memang manusia, bukan ajaran sunnatullah. Manusia itu tidak ada yang senang diminta, tidak ada. Tidak ada, kecuali memang ditakdirkan dermawan plus. Kalau normalnya manusia, misal begini, ada orang datang, saya minta sama orang, minta kak dulu wantak 100.000. Oh yes. Besok datang lagi, tapi minta kak wantak 100.000. Tidak ada miyek, janjam. Berikutnya minta kak wantak 100.000. Mau ki apa? Ini ya, janjang ki. Keempat kali kenapa kau minta kok? Manusia itu tambah sering lu minta, tambah, paham enggak? Harga diri tambah jatuh dan belum tentu nak kasih ki. Beda kalau minta sama Allah, tambah sering ki minta, tambah nak kasih ki. Paham enggak? Tambah nak kasih ki. Dan yang kedua, sebenarnya kalau manusia betul-betul beriman, ini kubocorkan gini. Kalau manusia betul-betul beriman, dia yakini kalau rezeki itu sampai pada waktu dan tempatnya. Tidak usah jatuhkan harga dirimu, tidak usah. Sekarang begini, saya yakini isi gelas ini rezekiku. Bakalan kalau rezekiku sampai, kalau tidak, enggak. Berarti apa? Tidak usah minta. Minta tidak minta, kalau sampai pasti sampai. Cara bijaksana, ku jaga harga diriku. Karena Islam wajib menjaga harga diri. Kenapa saya mau minta? Kalau rezekiku pasti datang. Begitu aja prinsip. Paham enggak? Nabi itu seumur hidup tidak pernah minta. Kalau pinjam, ya pinjam iya. Carikan satu orang yang mengaku pernah kumintaki untuk bangun pesantren. Tidak ada. Minta enggak. Yang ada pinjam. Paham ya? Kalau pinjam, banyak pinjamku di mana-mana. Tapi minta, carikan, suruh datang sama saya. Alhamdulillah belum ada. Jelas ya sampai sini? Nah itu. Ngapain mau kasih hilang harga diri tak? Karena minta, tidak minta, kalau rezeki kita bakalan Namun kalau ada orang minta, kalau saya tetap kasih walaupun berapa jumlahnya, jangki kasih kosong nih. Karena perasaannya, paham ya? Jangan kasih kosong perasaannya. Yang penting ada.
Yang penting jangkik ke si kosong nih. Paham ya? Nah, ada tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bib, pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan kedua dari siapa ini? Azizul. Dari Azizul, hampir sama Bib. Itu pertanyaan kedua. Iya. Karena memang antum ditakdirkan satu pertanyaan. Ya. Ya, pertanyaannya cuma satu Bib. Nah, begini Bib, ada orang saya ketemukan, dia ini suka berbohong. Saya tidak tahu dalam hatinya Bib ya. Dia begini Bib, pinjam kak uangmu dulu pinjam kak dulu motormu, pinjam dulu HP-mu, sembarang aja dia begitu. Tapi ujung-ujungnya kalau kita datang ditagih atau diminta barangnya orang kembali, dia bilang kau kasih saya sama. Jadi dia bilang kau kasih tidak kasih tetap sama saja. Dia bilang itu sama pemberian dengan kepada dirinya. Ini orang begini bagaimana ini Habib? Tunggu dulu, bagaimana maksudnya? Kalau apa? Jadi Berusaha pakai ilmu tenaga dalam mengerti ini tidak tembus gitu. Coba ulang. Begini Bib, ini orang suka suka mengada-ada. Iya, suka seenaknya pinjam minta ya. Lalu akan begini Bib, dalam perjanjiannya kepada orang dia mengatakan saya pinjam. Ya. Saya pinjam. Tapi begitu ditagih barangnya untuk diambil kembali, mau ambil kembali, dia bilang saya mau kasih kembali. Itu kan sama saya kok kasih saya. Sekarang mau apa? Mau ribut? Begitu Bib. Ini pertanyaan orang begini itu saya tanya kepada saya tanya sama saudara-saudaranya, saya tanya kepada keluarganya sebenarnya kenapa dia begitu. Ini kan bahasa Makassar Bib toh, dia mengatakan nisare siratan ji. Ini bagaimana ini Bib, orang semacam ini nih begini pandangan anunya. Jadi memang Islam itu tidak ada kalah Islamnya. Jadi pertanyaan beliau, ada orang pinjam barang tapi begitu diminta tidak mau nak kembalikan, giliran ditanya keluarganya nu kasih atau nu pinjamkan sama aja toh. Ya, begitu. Saya rasa tidak sama karena kembali kalau dipinjamkan. Nah, begini, dengarkan baik-baik. Memang Islam itu tidak ada salahnya. Sempurna itu Islam. Al-haya'u minal, rasa malu bagian dari iman. Kalau orang mengaku punya iman, pasti punya rasa malu. Pribadi saja, jangankan barang dipinjam, barang dikasih, kalau nak minta kembali, kita kalau beriman, kalau begitu ambil nih. Kenapa? Yang ditanamkan rasa malu. Memang istilah Bugis ini matan resiri, tinggi rasa malu itu penting dalam Islam itu. Penting. Karena orang yang punya rasa malu, dia cenderung malu untuk melakukan maksiat atau perkara yang hina. Orang seperti ini adalah orang yang tidak punya rasa malu. Faham enggak? Kalau dia punya rasa malu, dia tidak akan melakukan seperti itu. Kadang-kadang kasihan itu ya, maaf lo ya. Ada orang preman, mungkin dia minum balok, mungkin dia narkoba, mungkin dia pabete ayam, tapi tinggi rasa malunya, dia tidak mau minta. Paham enggak? Dia mungkin saja dia minum khamar, mungkin saja dia judi, mungkin saja dia tidak sholat, tapi dia kadang-kadang harga dirinya tinggi, tidak mau minta. Ini insya Allah ini ciri-ciri seperti ini. Kalau sudah ada iman dalam kecilnya, rasa malu dalam hatinya kecil sedikit, insya Allah di akhir hayatnya dapat hidayah. Tapi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, jangan harap mau dinasihati orang seperti ini. Sulit. Kalau bukan hidayah dari Allah sudah. Paham ya? Dan itu sama halnya mencuri. Mengambil hartanya orang kan? Menipu. Niat pinjam tapi tidak mau mengembalikan. Jelas ya? Nah, ingat Nabi pernah membocorkan pinjam itu lebih besar pahalanya daripada memberi. Dengar ini. Waktu itu di daerah Madinah banyak orang rentenir suka pinjamkan pakai bunga. Akhirnya Nabi umumkan, wah ya ikhwani, siapa yang mau pinjamkan saudaranya yang susah tanpa bunga, maka dia telah mendapatkan pahala lebih besar daripada sedekah. Sampai-sampai dikatakan al-maktub fi babil jannah, tercatat di pintu surga orang yang bersedekah pahalanya 10.
Orang yang meminjamkan pahalanya 18. Ada yang tanya, Habib, kenapa 18 tidak 20? Karena masih mengharap kembali. Duanya tadi itu. Kalau dia tidak mengharap kembali atau ikhlas tidak dikembalikan, nah dapat 20 pahalana. Paham maksudnya? Kalau saya ya ikhlaskan saja dah. Mau tidak mau daripada rugi. Ya, naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Pak Rizal silakan. Satu saja ya. Karena ada pertanyaan berupa kertas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bib atas kesempatan yang diberikan. Semoga sehat selalu. Amin. Hal yang sama insyaallah. Langsung saja Bib, dalam Al-Quranul Karim kita umatnya Nabi Muhammad bisa beristri sampai 4. Ya. Dan ada orang yang sudah melakukannya Bib, karena tidak punya keturunan di istri pertamanya, kedua, tiga dan keempat dapat keturunan. Bagaimana berlaku adil Bib kepada istri pertama, 2, 3, seandainya ditakdirkan kita ini beristri lebih dari 1. Dari segi ekonomi Saya tidak usah bilang amin ya. Kalau saya Bib sebenarnya hati nurani cukup 2 Bib, kalau saya sih. Karena kalau tanggal merah di sebelah, becek landasan Bib, bisa pindah ke sebelah. Ini dari hati nurani Bib. Tapi untuk mengetahui sekedar informasi Bib, sekedar informasi Bib. Mudah-mudahan tidak ada nonton istri tak. Alhamdulillah. Ya, Kalau hati nurani Bib, terus terang. Canda ya. Cuma berpikiran Kak ya bagaimana adilnya. Bagaimana juga dia bisa merasa adil dengan kalau beristri 2 Bib. Terus terang hati nurani seperti itu. Jadi ringkas pertanyaan saudara. Ringkasnya adilnya seperti apa Bib? Dalam segi ekonominya, pembagian uang, mungkin dari kalau giliran ya mungkin bisa diatur. Tapi uangnya biasanya kadang bermasalah. Mungkin merasa ini. Yang itu terjadi Bib. Jadi menurut hadis mungkin dalam Al-Quran apa yang harus kita lakukan untuk berlaku adil? Saya jawab. Bib. Silakan Bib. Terima kasih. Ini saya harus jawab secara hati-hati karena disaksikan oleh menantu ibu saya. Pertama, berbicara masalah menikah, itu hak seorang lelaki menikah untuk lebih daripada 1. Dalam Al-Quran, fankihu ma thabala lakum minan nisa, nikahilah perempuan di antara kalian masna wa thulatsa wa ruba, ya, 2, 3 atau 4. Nabi kenapa Allah tidak menyebutkan 1? Langsung 2. Tidak ada 1, 2, 3 atau 4. Kenapa tidak 1? Nanti terakhir nah. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, tidak mampu adil kepada mereka, fawahidah, maka syariat mengatakan cukup 1. Nah, definisi adil bagaimana? Saya pernah mendapatkan fatwa Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Waktu salah satu muridnya bertanya, bagaimana letak adil di dalam pernikahan yang sifatnya poligami? Sebelum saya menjelaskan letak adil, saya mau menjelaskan dulu, wahai para istri, kalau Anda tidak ridho di poligami, minimal Anda harus ridho dengan hukum Allah. Artinya, tidak ridho pribadi Anda, tapi hukum harus Anda ridhoi. Karena siapa yang menentang hukum Allah dihukumi kafir. Makanya kalau ada orang buat komunitas dengan kalimat komunitas anti poligami, detik itu dia murtad karena melanggar hukum Islam, hukum Al-Quran. Saya tidak mau dipoligami Ustadz, ya sudah, kau tidak mau, tidak apa-apa, urusanmu. Tapi bukan berarti kamu harus mengatakan saya tidak terima itu ayat. Tidak boleh. Kalau Anda tidak terima ayat, berarti Anda tidak terima hukum Allah. Jelas sampai sini? Nah, kita kembali. Di mana letak keadilan? Saya dapatkan fatwa itu dari Habib Umar tadi, saya sampaikan, kalau letak keadilan itu ada pada ridhonya istri kedua. Paham ya? Gini, ini kita bicara normal ya, jangan bicara Indosiar. Istri pertama serba, menempati rumah, menempati fasilitas dan lain sebagainya, uang apa semua lebih. Istri kedua serba tidak, mungkin rumah ngontrak, mungkin rumah numpang, mungkin ini uang seadanya dan lain sebagainya. Jelas ya? Ini kita bicara normal ini, jangan bicara Indosiar. Kalau Indosiar kan tak balik nah. Lalu bagaimana?
Ini kalau sudah ridho dengan kekurangan yang dia dapatkan, saya ridho sama kita. Dengan kondisi yang saya alami seperti ini, saya ridho. Paham maksudnya? Maka disitulah letak dia tidak berdosa. Kalau orang tidak berdosa, sudah pantas dihukumi adil. Sampai sini paham? Kalau mau adil secara mutlak, tidak mungkin. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, tidak akan mampu adil. Sampai sini paham ya? Tidak mampu. Kecuali ridhonya istri kedua tadi itu. Jelas ya? Nah, ada kadang-kadang bilang ini istri, enaknya kenapa dia ridho? Saya dipoligami, dia yang harus ridho. Lah ini kita membahasakan saya dipoligami. Saya rasa hukum Islam istri pertama sama kedua memiliki hak yang sama. Walaupun yang pertama merasa memiliki, padahal hakikatnya enggak gitu. Enggak boleh orang merasa memiliki. Istri juga tidak dimiliki. Ini ikatan, bukan beli. Suami tidak beli istri, istri tidak beli suami, berarti tidak ada yang memiliki. Ini ikatan. Lalu terjadi seperti ini karena ada izin dari Allah. Sampai sini paham ya? Dan kita ini tidak usah berkomentar siapa yang lebih berhak. Tidak ada yang lebih berhak, semua hak sama. Paham ya? Di sini kita bahas letak keadilan, maka ridhonya istri kedua adalah kunci keselamatan dari suami. Ingat itu Pak Rizal. Ya. Nah. Cukup, saya bahas dulu kertas. Ini ada pertanyaan kertas, sehingga saya tidak terima dulu pertanyaan dari lain. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau nanya, apa perbedaan futuh dan ilmu laduni? Futuh itu dan ilmu laduni berasal dari kata apa? Fataha yaftuhu fathan atau futuhan, sesuatu yang terbuka. Kadang-kadang seseorang itu ilmunya tertutup, misal mungkin karena maaf ya maksiatnya banyak, apalagi makannya haram, apalagi misalnya niatnya kurang baik, apalagi akhlaknya kurang baik, jiwanya kurang bersih, sehingga ilmunya itu terhalang. Karena ilmu nur, ilmu itu cahaya, tidak mungkin masuk ke tempat yang gelap, berat. Kalau masuk ilmu berarti yang gelap hilang, kalau masuk gelap ilmu hilang, tidak mungkin bersamaan. Nah, ketika orang tazkiyatun nafas, membersihkan jiwanya baik dari kebanggaan, niatnya menuntut ilmu bukan untuk dipopularitas, niatnya karena Allah menyampaikan ilmu, mengajar umat, lalu dia menjaga diri makanan haram, menjaga omongan yang tidak manfaat, menjaga dosa ya, apalagi dan lain sebagainya, insya Allah yaftahu alaihi futuhal arifin, Allah akan anugerahkan ilmu yang terbuka langsung terbuka langsung keberkahannya. Sebab karena ada upaya dari dirinya. Paham ya? Nah, sedangkan berbicara ilmu laduni itu berkaitan dengan ketakwaan atau ilmu yang diamalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Mayyattaqillaha yu'allimukumullah." Al-Baqarah itu ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan dia ilmu. Yu'allimukumullah, Allah yang ajarkan. Maksudnya diajarkan apa ini? Ilmu yang dia tidak tahu sebelumnya tiba-tiba tahu. Ini sulit dijelaskan kasat mata ini ayat ini. Ada hadisnya loh ya, ada hadisnya. Dengarkan hadisnya, begini. Hadisnya begini. Man amilah, barang siapa yang mengamalkan bima alimah, terhadap apa yang dia ketahui. Seperti pengajar pesantren, dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Apa kata Rasul? Warathahul ilma ma lam ya'lam. Allah akan anugerahkan ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Ini ilmu laduni. Dalam ini. Ada itu orang perasaannya mengajar tiap tahun tambah ilmunya tiap tahun, jangan kaget.
Jangan kaget. Pengajar itu awalnya mengajar ya seadanya. Tiap tahun tambah. Tiap tahun tambah. Kenapa? Allah kasih ilmu. Karena kenapa? Orang kalau mengajarkan ketika ada sulit buka kitab, buka ini, terus dikasih langsung. Ya. Itu namanya ilmu laduni. Nah. Jadi beda ya, beda. Kalau futuh terbukanya hal-hal yang mengalami ilmu itu masuk. Tapi kalau laduni hadiah bagi mereka yang mengamalkan ilmunya, baik secara pengamalan mengajar maupun diamalkan berupa amal soleh. Kadang Anda heran itu, ada orang tidak belajar di luar angkasa tapi ilmunya manfaat. Nah itu ilmu laduni biasa itu. Biasa gitu ya. Habib Ali Zainal Abidin. Habib Ali Zainal Abidin pertama kali mengikuti siapa? Habib Umar. Lalu ada majelisnya Habib Umar iftah di Mesir membahas tentang kitab. Disuruh berangkat Habib Ali, padahal tidak siap. Habib Ali berangkat demi untuk melaksanakan perintah gurunya. Tiba-tiba bisa menjawab. Kenapa? Dapat futuh karena hikmat sama gurunya. Dapat futuh tadi. Nah, apakah gurunya berhak mengasih futuh? Iya, futuh yang lewat. Nah itu futuh. Tapi kalau futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat berbakti kepada guru, ya. Ada siapa? Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali bin Abdullah. Oh, itu tidak ada ilmunya itu. Kalau saya menjelek-jelekkan tidak sopan, dia ulama. Tidak ada ilmunya, belajar tidak pintar-pintar, tidak masuk-masuk. Tidak masuk-masuk, tapi mengabdi sama gurunya. Tiap malam napelki pondoknya gurunya, disuruh napijiki, disuruh ini nalaksanakan, disuruh si kopang pasir, nasi kopang kerikil. Langsung gurunya istigraq ya. Puncak ilmunya gurunya, nah pindahkan halnya. Terbuka langsung. Jadi alim. Bayangkan loh, orang tidak baca Fatihah kepada Qutbil Anfas, Sahibul Ratibul Atas, kecuali setelahnya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Bayangkan itu. Lebih dulu disebut daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu lihat urutannya itu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Ratibul Atas, wa kadzalika Syekh Ali bin Abdullah Baros, summa la ruhi Sahibul Ratibul Haddad. Baru. Subhanallah. Gara-gara kedekatan sama guru. Masya Allah. Nah ini anak-anak sekarang disuruh kadang-kadang banyak sekali muka nemu muka ini tapi nyopik apa semua. Habib Umar itu, Habib Umar dengarkan baik-baik. Habib Umar tidak jarang kalau muridnya tidur bangun pergi cuci piring. Cuci piring Habib Umar jam 2 itu. Didapat sama muridnya, ya Habib, kenapa? Mau nak bersihkan jiwanya bahwa dia tidak merasa lebih dari muridnya. Ini tuh sih tak balik. Jadi betul-betul ya. Dan kita kasih yang guru itu dibaca-baca. Oh ini agak lemah. Saya bilang sama Ustaz Salim, siapa anak-anak yang lemah hafalannya, susah pelajarannya, WhatsApp kak. Tunggu-tunggu minggat pagi giliran. Kusuri pasti kusuri sambarang. Biar anu tidak penting aku suruh tongin. Ndak enak nanti bilang pelkin jobat anu abata beloga. Ndak enak naji. Atau bilang si kaki. Sambarang suruh yang penting capek ki nanti dapat foto dari Allah. Ya insyaallah. Paham ya? Nah, itu atau kecil ki mengaji, kerja 2 jam mengaji 15 menit, pintar gitu. Sekarang enggak ada. Yang kedua, kenapa zaman sekarang azan Jumatnya 2 kali sedangkan di zamannya Nabi 1 kali? Ini tidak boleh saya jawab, ini PR-nya kelas 3 nih. Ini PR-nya kelas 3, saya tidak mau jawab. Siapa yang bikin ini? Angkat tangan nak, jujur. Siapa punya pertanyaan? Tidak apa-apa nak, jujur, berkah ilmunya. Semua kelas 3 nih. Ini jebakan Batman ini. Ini PR-nya, nak kasih kak, nak suruh kak kerja di sini. Ini mau semua nih. Ini mau direndam air garam ini semua ini. Itu tugasnya kelas 3 itu. Allah yahdi kente.
Jangan ada Ustadz jangan ada jawab, biar dia cari dalilnya sendiri. Nanti saya jawab minggu depan. Yang ketiga, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada misalnya kita benci musuh karena orang itu mendolimi kita perihal sesuatu yang seharusnya hak kita, tapi malah dia dolimi kita dengan hak kita. Tak putar-putar juga ini. Misalnya kita benci musuh karena orang itu mendolimi kita perihal sesuatu yang seharusnya hak kita, tapi malah kita dolimi kita, dia dolimi kita dengan kita, sama-sama kita. Luar biasa. Masya Allah. Satu pi kita na pulang akhirnya. Nah, begini intinya, dia bertanya, ada orang yang misalnya dia tidak senang sama kita, janganlah kalimat musuh, lalu mendolimi kita karena perkara sesuatu ya yang seharusnya apa yang dia lakukan itu tidak boleh terjadi pada diri kita, hak kita, tapi malah dia lakukan itu sama kita. Karena itu kita harus bahas. Nah, perhatikan gini, perhatikan, ada pedangnya Nabi di Turki ya, tahu Turki? Manuruki belok kanan sana, Turki, Manuruki, Turki ya, situ semua. Di Turki ada pedangnya Nabi dibuatkan sama sahabat. Kalau Anda buka itu pedang, dibuka itu pedang, tertulis, tapi bukan Nabi yang buat, bukan Nabi yang tulis, bukan Nabi yang tulis, karena Nabi itu al-ummi, buta huruf. Tapi jangan katakan buta hurufnya Nabi sama buta hurufnya kita. Ada orang itu, hei Nuto, kenapa saya tidak pintar kak mengaji? Kenapa? Mau contoh Nabi Muhammad. Lain lah dompala. Buta hurufnya Nabi, maaf ya, spontan kalimat saya. Ada loh seperti itu, ada loh. Buta hurufnya Nabi itu kelebihan mukjizat supaya orang-orang kafir Quraisy tidak menuduh Nabi membuat Al-Quran gitu loh. Paham ya? Kalau Nabi bisa menulis, maka orang-orang kafir Quraisy punya pemahaman Al-Quran yang buat adalah Muhammad Rasulullah. Makanya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, bicara sama Abu Lahab, ya Abu Lahab, bagaimana kau mengatakan Al-Quran itu karangan Muhammad sedangkan dia tidak bisa menulis? Nah, paham enggak? Dia sendiri bingung, dari mana ini Al-Quran gitu loh. Sehingga ketidakmampuan Nabi membaca itu kelebihan, sengaja diberikan kepada Allah untuk melindungi Nabi dari fitnah. Akan tetapi Nabi hafal Al-Quran 30 juz. Beda dengan itu yang tidak Nabi bisa. Tuh mina baca sholat langganan dua ji inna a'tayna kul huwallah. Nah, lain sama Nabi. Ini kelebihan. Nah, itu tulisan di pedangnya. Tulisan di pedangnya apa petulisannya? Begini, perhatikan. Jika seseorang berbuat jelek kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan. Makanya tidak ada senjata paling mematikan melebihi akhlak sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini nasihatnya Nabi loh di pedang ini, walaupun bukan Nabi yang menulis. Jadi kalau bisa ada orang berbuat jelek sama kita, balas dengan akhlak, sabar ki. Insya Allah nanti bakalan dia sadar dengan akhlak tak. Nabi mengislamkan orang seluruh dunia bukan karena Nabi pintar ceramah, karena Nabi adalah orang yang memberi suri toladan ya. Subhanallah, qad kana lakum fi rasulillahi, dalam diri Nabi itu ada uswah ya, uswatun hasanah. Kenapa ada namanya uswah di sini? Lain itu uswah Ustadz Wahyu. Enteng. Ganti bukan uswah, usyu.
Paham enggak? Jadi uswatun hasanah, suri toladan. Masya Allah ya. Tuh, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya ya. Mari Said berdoa. Mana kitabnya doa? Sekedar informasi, pengajian Andre Guru Tak Kiai Baharudin, Ketua MUI Makassar Provinsi ya, itu setiap hari Ahad jam 9 ya, jam 8 apa jam 9? Setengah 9 diliput oleh Hufi Media. Jadi yang mau mengikuti pengajian Andre Guru Tak Kiai Haj Baharudin membahas tasawuf bisa menikmati lewat sosial media, yaitu YouTube Hufi Media secara langsung ya, insyaallah. Kalau ada pengajian-pengajian yang perlu diliput, nanti tolong bantu diarahkan. Imam Masjid Surah tidak datang ya, kemarin datang. Kalau bisa pengajian di Masjid Surah ada beberapa, tolong juga diliput. Itu juga Muhaimin minta tolong Darul Falah liput semua. Darul Falah itu setiap Ahad subuh, dia Andre Guru Tak Kiai Haji Pariwat Wajedi, Ustadz Asar Tamanggong, Dimas Mariono dengan Habib. 4 pengajian dalam setiap pekannya. Tolong diliput semua itu ya, insyaallah. Doakan ke depan lebih berkah. Mari kita tutup. Mana? Sini kitab supaya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala